Tidak perlu kita melihat apa yang tidak pantas kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube-nya Keluarga Hama. Alhamdulillah senang banget rasanya aku masih bisa share lagi aktivitas aku seperti biasanya. Masih bisa sapa-sapa teman-teman lagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, bahagia selalu, amin. Share lagi aktivitas aku sebagai seorang ibu rumah tangga di rumah kontrakan minimalis dengan 3 orang anak yang masih bayi dan balita tinggal di Duri Riau ya. Oke teman-teman, di sini aktivitasnya aku awalin di pagi hari di dapur kontrakan minimalis. Di sini aku lagi cuci piring. Karena ini cucian piring dari malam tadi, ini tuh begitu banyak cucian piringnya. Makanya aku cuci dulu piring biar supaya mood aku itu kembali lagi, biar supaya semangat aku tuh naik lagi gitu loh. Karena semangat kita itu ya naik turun tergantung dengan aktivitas kita sehari-hari, tergantung makanan yang kita makan. Kalau makanan yang kita makan itu bikin selera kita meningkat, ya mood kita akan membaik ya. Kalau aku tuh biasanya mood membaik itu misalnya dari kategori makanan itu ya makan coklat, makan buah, itu mood aku akan naik lagi teman-teman. Dan untuk aktivitas di rumah, kalau misalnya rumah bersih ya mood aku kembali naik teman-teman. Makanya aku di sini cuci piring dulu biar supaya semangat aku tuh naik lagi gitu, biar supaya semangatnya membara-membara gitu loh. Biar supaya tangan aku nih, badan aku tuh lebih terbiasa untuk bergerak karena udah dimulai dengan cuci piring. Di sini aku mau cerita lagi tentang gaya hidup minimalis ya, yang bisa membuat hidup kita lebih tenang dan lebih bahagia teman-teman. Gimana sih sebenarnya gaya hidup minimalis itu? Dari mulai sikap ya, kalau misalnya sikap yang pertama yang bisa kita lakukan, yang pertama itu mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas ya. Karena dengan hidup yang berkualitas, insya Allah kita bisa lebih tenang. Dan dari mulai yang kedua, sikapnya itu kita harus bisa mengurangi ketergantungan pada barang yang kita konsumsi. Misalnya barang itu tidak mendapatkan hal yang positif di diri kita. Dan yang ketiga, menerima ketidaksempurnaan yang ada di dalam diri kita dan di hidup kita. Jadi kita harus bisa lebih ikhlas atau lebih legowo gitu ya sikapnya. Yang keempat, kita harus bisa menyederhanakan kehidupan kita sehari-hari. Yang terakhir, kita harus bisa lebih berfokus kepada pengalaman-pengalaman kita yang sebelumnya bukan berfokus kepada kepemilikan apa yang kita sudah miliki. Jadi gaya hidup ini dapat membantu kita mengurangi stres dan kecemasan ya. Bisa bikin kita lebih tenang di rumah, menghadapi kehidupan sehari-hari, serta bisa meningkatkan konsentrasi kita dan fokus kita terhadap kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman. Oke, sebelum lanjut ke sharingnya di sini aku ke video dulu. Aku udah bersihkan cucian piring tadi ya, udah aku letak dulu untuk cucian piringnya mau aku tiriskan, nanti sore baru aku tiriskan. Di sini aku udah prepare masak seperti biasa. Untuk masakannya tetap masakan yang hemat dan tentunya nikmat. Untuk masakan aku kali ini ada tempe sama teri sama terong, itu rencana mau aku balado. Dan untuk sayurnya itu ada baby kailan, aku campur dengan jamur tiram ya. Jadi jamur tiram itu aku belanja mingguan kemarin. Itu jamurnya cuman 4.000 per bungkusnya teman-teman. Ya lumayan lah ya, lumayan murah ya. Jadi aku beli aja. Dan untuk jamurnya itu aku suka, dari dulu aku sering beli ya. Pas aku masih masa-masa kuliah dulu, itu aku sering masak jamur tiram itu, kadang di sayur, kadang digoreng. Oke, di sini biar aktivitasnya cepat selesai, aku tuh sambil masak, sambil aku cuci pakaian. Untuk menu masakan aku kali ini budgetnya untuk terong, aku beli itu 3.000. Untuk teri di sini aku beli 1 ons itu 13.000, tapi kan nggak semua aku masak terinya ya. Itu aku bagi 2. Berarti aku budgetkan di sini untuk teri 6.000 aja ya. Untuk bumbu 5.000, untuk
sayuran itu 3.000 dan untuk si jamur ini itu 4.000. Tempe 2.000 ya. Berarti total menu masakan aku kali ini 23.000 ya budgetnya. Alhamdulillah 23.000 udah bisa menikmatin makanan yang enak dan tentunya sehat, dari mulai sayurannya, dari mulai jamurnya, dari mulai terinya udah lengkap lah ya teman-teman menurut aku. Cuman di sini kurangnya itu seperti telur. Kalau misalnya ada telur itu udah bertambah proteinnya ya. Jadi di sini cuman dari tempe aja protein nabatinya lah ya teman-teman. Dan di sini alhamdulillah untuk masakan yang pertama udah selesai. Ini sayur baby kailan sama si jamur. Ini jamur tiram kesukaan aku banget. Dan di sini menu yang kedua, ini ada balado. Di sini udah aku tumis-tumis, nggak lupa aku kasih seasoning seperti garam, masako dan sedikit gula. Dan aku masak sampai benar-benar tanak ya untuk baladonya, si cabenya maksudnya. Setelah itu aku diamkan sampai udah dingin, baru aku masukkan teri sama tempe sama terongnya. Alhamdulillah untuk terong, balado sama teri dan tempe udah selesai juga. Ini dia dua menu simple yang enak dan nikmat udah selesai, dan tentunya juga hemat ya teman-teman. Jadi setiap hari itu harus tetap masak yang hemat, biar supaya kita bisa tetap menabung, biar supaya nggak terlalu banyak pengeluaran untuk di bagian makan. Karena di bagian makan ini kalau misalnya di rumah aja kita udah boros, gimana lagi kalau kita makan-makan di luar ya. Karena setiap hari itu kadang anak-anak itu ada aja, misalnya dari mulai minta jajan, nanti dari mulai minta makanan yang lain. Jadi kan pasti ada juga tuh beli ya setiap harinya, walaupun ya nggak banyak, tapi pasti ada setiap hari tuh beli jajan di luar. Entah itu KFC ya. Kadang anak-anak aku tuh seperti itu. Walaupun udah makan di rumah tapi ya tetap minta jajan juga di luar teman-teman, setiap hari loh teman-teman. Walaupun jajannya itu bukan jajan yang model kemasan ya, karena jajan yang kemasan itu nggak boleh sama aku setiap hari dikonsumsi. Karena kan itu banyak bahan pengawetnya ya, itu yang berbahan pengawet itu bisa bikin sakit loh teman-teman. Jadi kalian harus kurang-kurangin anak kalian untuk makan jajan-jajan yang kemasan. Kalau mau jajan ya jajan yang diolah lah ya, misalnya kayak eh, pisang crispy atau KFC ya teman-teman. Tapi ya jajan itu juga berminyak ya. Cuman kan gak setiap hari tuh makan itu terus, kan besoknya bervariasi ya. Besoknya itu pasti jajan yang model lain lagi yang bakal dibeli. Ya harus pinter-pinter lah ya, pinter-pinter mamanya mengatur anaknya di rumah. Karena anak-anak ini kan nggak ngerti ya, mereka masih kecil, kalau nggak kita kasih pengertian, ya mereka bablas gitu loh. Dari mulai jajannya. Dan untuk HP, anak-anak di rumah juga nggak aku kasih HP loh teman-teman. Padahal di rumah itu HP ada 3, tapi aku simpan gitu, nggak aku kasih, cuman aku lah yang pakai di rumah. Ya, jadi harus pinter mamanya juga untuk ngatur anaknya biar anaknya itu tetap tetap sehat lah ya. Karena kalau udah main HP terus itu pikiran mereka bakalan terganggu gitu loh. Oke, di sini aktivitasnya udah bersihkan di bagian ruang TV ya. Aku udah gulung karpet di sini, aku lagi sapu-sapuin lantainya teman-teman. Oke, lanjut lagi ke sharing kita tentang gaya hidup minimalis. Dan untuk manfaat dari gaya hidup minimalis, yang pertama itu ada kesehatan mental ya. Jadi kesehatan mental kita itu bisa meningkat dan mengurangi kekacauan fisik kita ya, dan juga mental kita. Karena kalau misalnya kita udah tenang, insya Allah ya kesehatan mental kita itu juga tenang teman-teman. Jadi intinya apapun itu dari luar hal yang kita alamin dari kehidupan kita sehari-hari, misalnya dari orang lain yang bisa membuat mental kita terganggu, ya kita harus pandai-pandai ya teman-teman. Misalnya kayak aku tuh ada juga kayak kemarin dari orang lain lah ya, yang bikin kesehatan mental aku itu terganggu.
Aku tuh jauhin teman-teman, gimana caranya kita itu menjauh dari hal-hal yang bersifat negatif. Jadi orang-orang yang bisa memperburuk kehidupan kita, memperburuk mental kita, ya kita jauhin aja gitu. Karena dengan begitu hidup kita bakalan lebih tenang, teman-teman. Dan aku tuh jarang banget ngusik kehidupan orang lain. Aku tuh nggak sempet ya untuk berpikiran untuk ngurusin atau untuk omongin kehidupan orang lain. Jadi aku tuh udah sibuk dengan urusan aku, sibuk dengan urusan anak-anak, sibuk dengan urusan di rumah. Dan ngonten seperti ini ya, itulah bergunanya kalau kita ngonten seperti ini. Kita bisa punya wawasan, kita bisa punya kesibukan sendiri ya. Karena dengan kita ngurus rumah, ngurus anak-anak, itu tuh bahkan bisa bikin kita bosen loh teman-teman. Kalau kita nggak ada aktivitas lain di rumah. Makanya kakak aku ya bilang, jangan sampai diputus ya YouTube-nya. Karena dengan begitu Dona nanti gak bakal bosan. Dengan begitu Dona bisa fokus ke hal-hal yang lain yang bisa menyenangkan hati Dona. Gitulah kata kakak aku. Makanya sampai sekarang insya Allah aku tuh masih bisa terus konsisten untuk nge-YouTube ya teman-teman. Dan gaya hidup minimalis ini ada juga dampak positifnya loh terhadap lingkungan. Itu bisa membantu mengurangi penggunaan sumber daya dan konsumsi. Dan juga peningkatan kualitas hubungan ya. Misalnya hubungan dengan memberikan lebih banyak waktu dan energi dan bisa membangun hubungan yang bermakna ya di antara kita dengan anak, antara hubungan kita dengan suami, dan antara hubungan kita dengan keluarga lainnya. Dan gaya hidup minimalis ini bisa membantu meningkatkan kreativitas kita dengan membatasi diri. Dan gaya hidup minimalis ini juga bisa membuat kita lebih belajar ya, belajar lebih ikhlas, belajar lebih sabar ya teman-teman. Dengan begitu kita bisa lebih bahagia, kita bisa lebih tenang ya. Karena kita bisa terbebas dari ketergantungan apapun itu. Karena seorang ibu rumah tangga harus bisa mengatur emosinya nih teman-teman. Kalau emosinya sudah teratur, insya Allah semua akan aman-aman saja. Dan aku tuh kalau misalnya udah tenang, insya Allah emosi aku tuh kayak mereda gitu loh teman-teman. Oke teman-teman, videonya udah mau selesai nih. Aku pun sudah selesai bersih-bersih kamar, udah selesai juga bersihkan di bagian ruang tamu. Aku udah sapu-sapu, udah bukain jendela. Intinya rumah itu tetap segar dan sehat kalau jendela semuanya udah dibuka ya teman-teman. Dan di sini terakhir aku tuh jemurkan spray ya, karena untuk cuaca juga udah mau mendung, jadi cuman spray aja yang aku jemur, pakaian yang lain itu besok baru aku jemur. Oke, sampai sini dulu videonya, sampai jumpa di vlog-vlog aku yang berikutnya ya. Assalamualaikum, bye bye.